Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Vivia Maharani akan mempresentasikan materi tentang bullying. Materi yang akan dibahas adalah bullying. Pembahasannya yang pertama ada definisi bullying, jenis-jenis bullying, karakteristik, faktor penyebab, cara penanganan, kesimpulan, dan saran. Pertama ada definisi. Definisi bullying adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi, seperti ejekan, hinaan, dan ancaman, dan seringkali merupakan sebagai suatu pancingan yang dapat mengarah ke agresi. Bullying merupakan pengalaman yang biasa dialami banyak anak-anak dan remaja di sekolah. Perilaku bullying dapat berupa ancaman fisik atau verbal, dan bullying terdiri dari perilaku langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Selain itu, bullying juga dapat berupa perilaku tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda. Jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying kontak fisik langsung. Bullying jenis ini meliputi tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, bullying dengan kontak verbal langsung, yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, sarkasme, merendahkan atau put downs, mencela atau mengejek, memaki hingga menyebarkan gosip masuk dalam jenis bullying verbal. Lalu bullying nonverbal langsung, contohnya seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan hingga mengejek. Selanjutnya, bullying nonverbal tidak langsung merupakan tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan juga masuk dalam jenis tindakan bullying ini. Lalu cyberbullying atau bullying online. Pelaku akan menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukan, hingga melecehkan, dan biasanya orang tua dan guru tidak menyadari jenis bullying ini. Lalu seksual bullying atau pelecehan seksual. Pertama, yaitu contoh seksual bullying adalah seperti komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas. Dalam kasus yang lebih parah, seksual bullying bisa membuka pintu untuk melakukan kekerasan seksual. Lalu karakteristik. Menurut Barbara tahun 2004 mengatakan bahwa pelaku bullying mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gampang terprovokasi oleh situasi yang mengundang agresi, memiliki sikap bahwa agresi adalah sesuatu yang positif. Yang ketiga, pada anak laki-laki cenderung memiliki fisik yang lebih kuat daripada teman sebayanya. Lalu pada anak perempuan cenderung memiliki fisik yang lebih lemah daripada teman sebayanya. Yang terakhir, suka mendominasi orang lain. Lalu ada faktor penyebab. Yang pertama, faktor individu. Dari pembulinya sendiri, pembuli cenderung menganggap dirinya ini senantiasa diancam dan berada dalam bahaya, dan pembuli biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Ini merupakan bentuk pembenaran dan dukungan terhadap tingkah laku agresif yang telah dilakukannya. Yang kedua, korban bully. Anak-anak yang sering menjadi korban bully biasanya menonjolkan ciri-ciri tingkah laku internal seperti bersikap pasif, sensitif, pendiam, lemah, dan tidak akan membalas sekiranya diserang atau diganggu. Lalu pada faktor keluarga, orang tua yang sering bertengkar atau berkelahi cenderung membentuk anak-anak yang beresiko untuk jadi lebih agresif. Lalu faktor teman sebaya juga memainkan peran yang tidak kurang pentingnya terhadap perkembangan dan pengukuhan tingkah laku bully. Sikap antisosial dan tingkah laku defiant lain di kalangan anak-anak. Lalu faktor sekolah.
Lingkungan, praktik, dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas tingkah laku serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar kepada pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka pelajar mungkin bertindak untuk mengontrol lingkungan mereka dengan melakukan tingkah laku antisosial seperti melakukan bully terhadap orang lain. Lalu yang terakhir, faktor media. Paparan, aksi, dan tingkah laku kekerasan yang sering ditayangkan oleh televisi dan media elektronik akan mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak-anak. Lalu cara penanganan. Model pencegahan lain misalnya ditawarkan oleh Rigby yang menyarankan 10 garis paduan bagi sekolah untuk menangani masalah perilaku bully di sekolah. Yang pertama, mulai dengan pendefinisian perilaku bully yang jelas dan dapat diterima, mengakui bahwa perilaku bully berlaku dalam berbagai bentuk. Ketiga, mengenali apa yang berlaku di sekolah, menyusun rencana tindakan, menyediakan kebijakan anti-bullying, menyediakan media bagi murid atau kelompok murid tentang apa yang akan dilakukan bagi membantu mereka. Ketujuh, mendorong tingkah laku yang dapat mendatangkan pengaruh positif terhadap tingkah laku interpersonal murid. Yang ke-8, mengatasi setiap kejadian bullying secara bijaksana. Yang ke-9, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. Dan terakhir, bekerja secara konstruktif dengan pihak lain, terutama orang tua atau komite. Kesimpulan dan saran, perilaku bully merupakan satu dari banyak masalah, tingkah laku, dan disiplin di kalangan murid sekolah dewasa ini. Perilaku bully secara langsung atau tidak langsung merupakan sebagian besar dari tingkah laku agresi. Perilaku bully jika terdapat jurang atau ketidakseimbangan kuasa antara pembuli dengan korban. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perilaku bully di kalangan murid sekolah, yaitu faktor individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan diri. Perilaku bully perlu dicegah terjadi di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki program pencegahan maupun intervensi pemulihan yang melibatkan semua komponen yang terlibat dalam proses mengajar di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.